Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita bahas salah satu manga yang menurut gue sangat menarik untuk dibaca, yaitu Kaiju Hachiko atau Monster nomor 8. Manga yang ditulis oleh Matsumoto Naoya dan pertama kali terbit bulan Juli tahun 2020. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Kaiju nomor 8 adalah manga yang menceritakan tentang pertarungan manusia melawan kaiju dan bagaimana mereka bertahan untuk menghadapi serangan kaiju yang terus muncul dan mengancam umat manusia. Untuk menghadapi bencana kaiju, Jepang membentuk organisasi militer khusus yang bernama Angkatan Pertahanan Anti Kaiju. Dan di dalam organisasi itu terdapat beberapa divisi yang bertempur langsung di garis depan untuk melawan kaiju secara langsung, menggunakan senjata khusus yang mereka buat dari serat kaiju itu sendiri. Tidak hanya itu, organisasi pertahanan anti kaiju juga terus meneliti dan mencatat setiap kemunculan dari kaiju, karena kaiju itu sendiri mempunyai banyak tipe dan jenis yang berbeda dan juga mempunyai tingkat kekuatannya masing-masing. Karakter utama di manga ini adalah seorang pria bernama Kafka Hibino yang sudah berusia 32 tahun. Di awal cerita, Kafka digambarkan sebagai pria gagal yang sudah menyerah untuk mengejar mimpinya dan hanya menjalani hidup biasa-biasa saja. Sebenarnya Kafka mempunyai mimpi untuk masuk ke dalam Angkatan Pertahanan Anti Kaiju agar dirinya bisa berdiri bersama teman masa kecilnya yang bernama Ashiro Mina. Tapi Kafka selalu gagal di ujian masuk dan setelah dia menyadari kalau umurnya sudah tidak muda lagi dan fisiknya juga sudah melemah, dia memutuskan untuk menyerah atau tidak mengejar mimpinya lagi. Apalagi teman masa kecilnya yaitu Ashiro Mina sudah menjadi komandan divisi dan semakin dikagumi oleh banyak orang karena memang dia sangat berbakat. Akhirnya Kafka yang sudah menyerah memutuskan untuk masuk ke dalam petugas pembersih bangkai kaiju, walaupun dalam hati dia sangat ingin menepati janjinya pada Mina. Bertahun-tahun Kafka menjalani pekerjaan itu dan selalu berhadapan dengan bangkai kaiju yang bau dan juga kotor. Sampai akhirnya ada suatu kejadian yang berubah Kafka menjadi kaiju humanoid. Saat itu Kafka tiba-tiba didatangi oleh kaiju berukuran kecil yang langsung masuk ke mulutnya dan dengan sekejap Kafka berubah menjadi kaiju tipe humanoid. Semenjak saat itu perubahan Kafka diberi nama Kaiju nomor 8 atau H-Kaiju. Jadi di antara banyaknya kaiju, ada beberapa yang mempunyai tingkat kekuatan sangat tinggi dan biasanya mereka diberi nomor sesuai urutan kemunculan mereka. Lalu setelah berubah menjadi Kaiju nomor 8, Kafka jadi mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat, tapi dirinya juga terus menyembunyikan bentuk perubahan kaijunya. Walaupun terkadang ada situasi genting yang mengharuskan Kafka untuk melakukan perubahan. Awalnya hanya ada satu teman Kafka di petugas pembersih yaitu Leno Ichikawa yang mengetahui bentuk perubahan kaijunya. Nah, berhubung Leno juga mempunyai keinginan kuat untuk masuk ke Angkatan Pertahanan, akhirnya Kafka yang sempat menyerah mempunyai tekad baru untuk kembali mengikuti ujian masuk. Cuma dia tidak mau mengandalkan kekuatan barunya. Lalu dengan usaha yang keras mereka berdua akhirnya berhasil lulus ujian masuk dan diterima di divisi ketiga atau divisi yang dikomandoi oleh teman masa kecil Kafka yaitu Ashiro Mina. Walaupun untuk tes fisik Kafka mempunyai nilai yang sangat rendah, tapi berhubung Kafka sudah sering menghadapi banyak bangkai kaiju, dia sangat paham dengan susunan tubuh kaiju dan paham dengan banyak karakteristiknya. Pengetahuan penting itulah yang membuat Kafka diterima di divisi ketiga. Namun seiring berjalannya waktu, banyak situasi genting yang mengharuskan Kafka untuk menggunakan kekuatan kaijunya, sampai akhirnya Kafka terpaksa melakukan perubahan di hadapan teman-temannya. Termasuk Ashiro Mina juga akhirnya mengetahui perubahan Kafka. Dari sinilah ceritanya menjadi semakin tegang dan menarik. Di samping banyaknya kaiju kuat yang muncul di tahun itu, Kafka juga dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Pastinya organisasi pertahanan juga harus mengambil keputusan yang sulit. Apakah mereka akan membunuh Kafka yang diklaim sebagai ancaman besar atau membiarkannya hidup dan memanfaatkan kekuatannya yang sangat dahsyat? Menariknya, semua teman Kafka di divisi ketiga tidak ada yang membencinya setelah mengetahui kalau dia adalah kaiju. Malahan mereka sangat mendukung Kafka agar bisa ditugaskan kembali, bahkan Ashiro Mina ternyata sangat peduli pada Kafka. Dia masih menunggu janji Kafka yang sempat dia ucapkan saat mereka masih kecil. Dari hubungan mereka berdua inilah terdapat sedikit unsur romans di dalamnya, walaupun alur cerita di manga ini sangat sulit ditebak. Apakah Kafka akan berhasil menepati janjinya atau malah berakhir menjadi kisah cinta yang tragis, dan hal itu bukan tidak mungkin terjadi. Melihat semakin jauh alur ceritanya semakin terasa ke arah yang lebih gelap dan tegang dari segi misteri dan juga pengembangan karakter di dalamnya. Seperti misalnya dari mana para kaiju itu berasal dan kenapa tubuh Kafka mampu beradaptasi dengan kekuatan kaiju nomor 8. Apalagi semakin kesini semakin banyak kaiju yang mempunyai kekuatan di luar nalar.
Tidak hanya dari segi alur ceritanya saja yang menarik, tapi ada banyak karakter di dalamnya juga tidak kalah menarik. Dari mulai kepribadian mereka, cara bertarung mereka, dan teknik yang mereka gunakan saat bertarung juga sangat beragam. Setiap anggota pasukan pertahanan sendiri bertarung menggunakan kostum khusus yang terbuat dari serat kaiju, dan itu memberikan mereka peningkatan fisik yang sangat besar. Jadi semakin kuat orang itu, maka semakin besar juga kekuatan yang diberikan oleh kostum yang mereka gunakan. Tentunya variasi senjata yang mereka gunakan juga sangat beragam dan juga sangat unik. Lalu terakhir untuk kepribadian sang karakter utama, dia mempunyai kepribadian yang cukup kocak tapi tidak ragu dalam mengambil keputusan. Sejauh ini si lawakan si Kafka tidak terlalu garing, tapi kalau sedang serius dia juga bisa terlihat keren. Ya, orang dewasa pasti bisa berpikir dan mengambil keputusan dengan baik, dan gue pribadi sangat suka dengan MC yang sudah berumur. Sejauh ini sih belum ada info kalau manga ini akan diadaptasi menjadi sebuah anime, tapi mungkin jika sudah diadaptasi, pasti animenya bakal hype banget. Ya, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, karena gue gak mau spoiler terlalu banyak, dan buat kalian yang pengen baca manganya langsung di Manga Plus ada versi bahasa Indonesianya guys. Dan kalau untuk artnya nih, manga benar-benar bagus banget. Oke, mungkin itu aja, jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kru guys.